Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala ali asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan melalui daring dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kepada yang terhormat Ibu Maya Maelita dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Izin memperkenalkan diri, saya Edo Alamsyah sebagai moderator dan anggota kelompok kami yaitu saya Salsabila Firdausi, NPM 1821030268. Saya Devi Yunitasari, NPM 1821030315. Nama saya Niken Dwi Larasati, NPM 1821030313. Nama Neculandari, NPM 1821030307. Nama Siti Sophia dengan NPM 1821030266. Nama saya Titus Sembarok, NPM 1821030043. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Titis Mubarok. Kepada beliau dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk sebagai upaya untuk merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat dan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Istilah mengembangkan ini menunjukkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen yang sudah diatur dalam pasal yang lain, khususnya tentang pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Dalam pasal 1 UU PK mengindikasikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Tujuan dari UU PK adalah untuk melindungi kepentingan konsumen ketika bertransaksi, yang sekaligus dapat menjadi acuan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan mutu produk yang dijualnya. Sementara itu, tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 UU PK adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan mendirikan konsumen dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang terakhir, yaitu yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kedudukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan apabila diperlukan, BPKN dapat membentuk perwakilan di ibu kota daerah provinsi untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika diperlukan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di ibu kota provinsi. Peran lembaga konsumen dalam suatu negara sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Begitu pentingnya peran lembaga konsumen ini, pada Kongres Konsumen Sedunia di Santiago sempat mengemuka tentang bagaimana peran lembaga konsumen dalam memfasilitasi konsumen memperoleh keadilan. Maka, perlindungan konsumen akan efektif jika dilakukan secara simultan dalam dua level atau dua arus sekaligus, yaitu dari arus bawah ada lembaga konsumen yang kuat terisolasi secara luas di masyarakat dan sekaligus secara representatif dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi konsumen. Sebaliknya dari arus atas ada bagian dalam struktur kekuasaan yang secara khusus mengurusi perlindungan konsumen. UUPK membutuhkan peraturan pelaksanaan atau PP untuk operasionalnya. Di antaranya PP mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan ini diberi tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Badan ini juga bertugas untuk menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Harus diakui, keterbatasan informasi menjadi kendala yang banyak dihadapi oleh konsumen, terutama informasi yang benar mengenai produk dan jasa yang dijual. Padahal, sudah menjadi hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan hak tahu konsumen merupakan hak yang paling esensi. Informasi yang benar sebenarnya terkandung dalam pengertian dari perlindungan konsumen, yang diartikan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam UUPK Pasal 4, konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Konsumen juga berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Pengaturan tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional memperlihatkan bentuk kesungguhan pembuat undang-undang memberikan perlindungan kepada konsumen yang selama ini lebih banyak hanya dijadikan sebagai objek produksi barang dan jasa oleh pelaku usaha. Sebagai objek produksi yang dimaksud adalah karena pelaku usaha dan mengabaikan kepentingan konsumen, seperti produk yang tidak layak dikonsumsi, tidak memuat komposisi dalam label atau etiket barang yang dikeluarkan, tidak memenuhi standar mutu, dan sebagainya. Sekarang, dengan adanya UUPK ini, produk, barang, atau jasa seperti itu telah dilarang untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, atau diperdagangkan. Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 32, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Substansi pasal ini memperjelas peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional terhadap pemberdayaan konsumen. Apabila dihubungkan dengan pasal 34, maka ketentuan pasal 33 ini merupakan aturan yang bersifat umum yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 34. Fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 34 Ayat 1, untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha. Pengaduan yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Pasal 1 Butir 25 KUHP Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN
menyatakan pelayanan jasa perbankan merupakan hal yang paling disorot terkait dengan bidang perlindungan konsumen, karena masih banyak kasus pengaduan yang masuk ke berbagai badan perlindungan konsumen, baik nasional maupun global. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas sebagai berikut. Yang A. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen. B. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. C. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. D. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. E. Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. F. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya, atau pelaku usaha. Dan G. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Kesimpulan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang dengan cepat di masyarakat dan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Kedudukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagai lembaga yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga yang independen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam rangka menerima pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran hak-hak konsumen akan dapat membantu upaya perlindungan konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.